Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita lanjutkan kajian kita siang hari ini membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masuk ke hadis yang 433. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi, amin. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayuqarriruhu bidunubihi fayaqul ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza fayaqul rabbi a'rif qal fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta sahifata hasanatihi muttafaqun 'alaih kanafahu satruhu wa rahmatuh. Jemaah Jumat yang hormati peserta kajian yang hormati Allah azza wa jalla, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan suatu ketika aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti pada hari kiamat seorang mukmin itu akan didekatkan kepada Rabb-nya di padang mahsyar. Hamba seorang mukmin akan didekatkan kepada Allah sampai Allah menutupinya dengan tabir, tirai. Nah, nanti di sini seorang hamba, seorang mukmin ketemu sama Allah. Di sana ada ruang khusus dengan tirai, maksudnya waktu khusus dia dengan Allah. Ya. Terjadi apa? Diskusi tentang Allah mengatakan kepada hamba ini, Allah mengingatkan seorang mukmin ini, mengingatkan dosanya. Jadi ketemu kayak bikin wawancara atau apa, kayak kita bahasanya di dunia, ya. Ketemu, tanya. Allah berkata kepada dia, apakah engkau tahu dosa ini? Dosa ini, dosa itu? Allah bertanya kepada seorang mukmin, ya, ata'rifu dzamba kadza, dzamba kadza? Seorang hamba ini dia menjawab, Rabbi a'rif, tentu. Ya Rabb, aku tahu dosa ini. Berarti hamba ini mengaku, ya, melakukan pengakuan kepada Allah azza wa jalla, dan tentu tidak ada yang bisa berbohong. Karena bukan lisan yang berbicara, maka anggota tubuh yang akan berbicara. Maka setelah terjadi diskusi, Allah menanyakan, mengingatkan dosa yang telah dilakukan hamba itu. Seorang hamba itu juga mengaku dengan dosanya, tapi Allah memberikan kabar gembira. Nah, di sini poin rasa harap kita sebagai seorang mukmin. Ya. Allah memberikan kabar gembira, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupinya, menyembunyikan dosamu ketika di dunia. Ya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka aku akan dan aku mengampuninya pada hari ini. Selanjutnya fayu'ta sahifata hasanatihi. Kemudian dikasih kemudian dia dikasih apa? Dikasih catatan amal kebaikannya. Di sini ada 3 poin. Pertama, setelah diskusi tadi, yang pertama adalah Allah mengatakan, aku telah menutupinya, aku telah menyembunyikannya ketika di dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, maka di sini dikatakan oleh para ulama, kondisi seorang mukmin itu ada beberapa kondisi. Yang dinyatakan di sini bahwasanya dia telah disembunyikan oleh Allah azza wa jalla, dosanya adalah
ketika dia di dunia tidak terlihat oleh manusia melakukan dosa. Ya. Dalam artian orang ini masih dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia ada dosa, tapi tidak tampak oleh orang lain dosanya. Tentunya kita semua punya dosa. Tapi Allah melindungi seorang hamba ini dengan dosanya tidak ditampakkan, dan dia juga tidak sengaja menampakkannya. Karena ada orang yang sengaja menampakkannya, dalam Islam namanya mujahir. Dan ini azabnya akan lebih besar. Terang-terangan menunjukkan pembangkangan. Ya. Atau dia Allah sudah tutupi dosanya, tidak ada yang tahu, terus dia banggakan, dia ceritakan. Makanya hati-hati kalau kita punya pengalaman buruk dulu. Jangan dicerita-ceritakan, kecuali kita untuk misalnya memberi motivasi atau pelajaran. Tapi kalau kebanggaan, oh dulu saya mencuri ini, dulu sana nggak selamat kami curi habis. Oh kalian kok takut banget sekarang jadi santri misalnya. Dulu kami ketika santri nggak ada nih yang buah-buahan yang selamat. Bangga, mujahid. Nah, maka di sini Allah berarti membuka aib dia. Nanti di akhirat maka dia akan diazab. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ada orang yang berdosa sengaja ditutupi oleh Allah SWT dalam hal melindungi dia. Ya. Dan dikatakan di sini bahwasanya adalah dosa dia dengan rob. Yang ketika dikatakan di sini wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku ampuni dosa itu. Jadi kalau ada dosa yang tersembunyi, ya dosa kita yang tersembunyi, dan nanti bisa jadi diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan para ulama bahwasanya dosa di sini adalah dosa antara dia hanya kepada dia dengan Allah saja. Mungkin misalnya dia dosa apa? Misalnya dia apa? Yang dengan Allah. Misalnya dia mampu untuk berzakat. Oh, kalau zakat ada hubungannya dengan hamba. Misalnya dia sholat misalnya. Ya. Bisa jadi dia sholat dia berdosa. Antara ini hubungan dia dengan Allah. Nah, maka ketika disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, nanti juga bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagi orang yang dosanya berkaitan dengan hamba, maka tidak bisa serta-merta diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak bisa serta-merta diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi seperti sebelum-sebelumnya sering kita dengar dari para mubaligh, bahwasanya apa? Ada orang yang membawa amal soleh banyak, amal solehnya, tapi ternyata dia dikatakan bangkrut oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia rajin sholat qiyamul lail, dia rajin sholat jamaah, dia rajin bersedekah, saum, tapi ternyata dia misalnya menzalimi orang lain, memukul orang lain, mengambil hak orang lain, ya, mengejek orang lain, menghina orang lain, ya. Nah, ini dia nanti di akhirat, walaupun banyak pahalanya, maka dia termasuk orang yang bangkrut. Kenapa? Pahalanya itu akan dikasihkan kepada orang yang dia zolimi. Ya, pahalanya akan dikasihkan kepada orang yang dia zolimi. Nah, ini dia. Maka tidak bisa langsung diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia masih ada saldonya, ya kan? Masih ada saldonya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dia amalnya sedikit, banyak kezolimannya, maka ketika dibagi-bagikan udah tidak cukup, dosa orang yang dizolimi dikasihkan ke dia. Nah, makanya di sini dia tidak bisa langsung serta-merta diampuni, maka dia harus dicuci dulu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini hal yang perlu kita perhatikan, motivasi bagi kita bahwasanya Allah memberikan ampunan. Ya, maka kalau ada hal-hal dosa yang kita lakukan dan itu masih dilindungi oleh Allah, tidak disebarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak terbuka aibnya, maka kita jangan coba-coba membongkarnya. Kita buka sendiri kayak tadi, kita bongkar, oh saya kemarin melakukan ini, saya itu. Atau sekarang menampakkan, ayo kemarin aku berhasil, kita coba lagi, jangan takut.
Nah, misalnya gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita wanti-wanti. Nah, di sana dikatakan bahwasanya fayuqta sahifata hasanati. Ini motivasi bagi kita apa? Dia akan diberikan catatan kebaikannya. Nah, motivasi untuk kita di sini bahwasanya tentu tadi syarat kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan amal soleh. Jadi jangan sampai kita nanti insya Allah dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah dengan hadis ini kan, diampuni oleh Allah. Tidak. Mari kita perhatikan, kita harus mendatangi atau kita harus melakukan amal soleh. Kenapa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla itu adalah kita melakukan amal soleh. Maka betapa bahagianya orang yang berikan catatan amalnya dengan dari sebelah kanannya. Berarti dia banyak amal solehnya. Jemaah yang berarti oleh Allah Azza wa Jalla, ini pelajaran kita hari ini. Dan ada tambahan dari sana bahwasanya tadi kita sebutkan bahwasanya ada dosa orang yang secara sembunyi-sembunyi tapi masih dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Tapi hati-hati, kita ada dosa yang secara tersembunyi, ya, yang ini bukan dalam hal dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, tapi namanya istidraj. Allah membiarkan dia tenggelam dalam kemaksiatan. Dianggap oleh manusia dia tidak berdosa, tapi ternyata dia tenggelam dalam kemaksiatan. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia sholat qiyamul lail sama seperti kalian, melakukan qiyamul lail. Wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Dia sama seperti kalian, sama kondisinya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi Muhammad SAW, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimihillah intahakuha. Tapi mereka seorang kaum, sekelompok kaum, golongan orang yang ketika dia hanya sendiri, maka dia melanggar semua keharaman-keharaman atau apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini wanti-wanti dari Nabi Muhammad SAW. Kondisi orang yang dosanya tersembunyi itu ada dua. Ada yang memang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang istidraj. Nah, yang istidraj ini dia bukan yang dikatakan oleh Nabi SAW di sini yang diampuni, bukan. Tapi dia malah akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, bahwasanya tadi seorang mukmin, alhamdulillah Allah merahmati kita. Sebaliknya, bagi orang munafik dan orang kafir, maka dia akan dipanggil di hadapan khalayak ramai dari manusia, jin dan malaikat, dipanggil. Dosa kamu ini itu di depan manusia, jin dan malaikat. Ini orang munafik dan orang musyrik. Jadi Allah tidak menutupi aibnya ketika pada hari kiamat. Maka dikatakan oleh para saksi-saksinya dulu, yaitu jin, manusia, ya, dan malaikat, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb-nya, maka laknat Allah atas orang-orang zalim. Seperti kita ketahui bahwasanya zalim di sini ada 3. Ada yang ingat? Kezaliman ada 3. Pak Diki ingat? Pak Dedi? Zalim ada 3. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah. Walaupun ada yang membagikannya, zalim kepada diri sendiri itu ada 2. Yaitu yang zalim kepada Allah dengan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah itu dibagi 2. Satu syirik kepada Allah, satu dosa dia hanya antara dia dengan Allah, yang tidak ada dosa berhubungan dengan hak hamba lain. Dosa yang lainnya adalah dia zalim kepada orang lain atau kepada hewan. Ya, maka kita perlu hati-hati di sini. Ala laknatullah yang ala zalimin. Dan tentunya orang musyrik di sana kezalimannya adalah kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terakhir, di sana ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah tetap berbicara sampai kapanpun. Ya, karena ini buktinya bahwasanya Allah
berbicara dengan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Bukti bahwasanya Allah tidak berhenti berbicara sampai kapanpun ketika dia kehendaki. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu melakukan amal soleh dan melindungi kita dari amal-amal buruk, dan sehingga ketika kita melakukan amal buruk Allah menutupinya dan kita bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.